Selamat pagi kepada teman-teman dan juga Ibu Emil. Perkenalkan, nama saya Gisela Putri Wulandari, nomor absen 9 dari kelas 12 OTKP. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi teks editorial. Tugas ini merupakan tugas bahasa Indonesia, materi teks editorial yang diampu oleh Ibu Wilhelmina Mariana Emma SPD. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan, sebagai dasar menyatakan pendapat atau opini suatu surat kabar. Tujuan dan manfaat teks editorial. Tujuannya mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua, untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Manfaat dari teks editorial memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Ciri-ciri dari teks editorial. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, menarik untuk dibaca karena ditulis menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Struktur teks editorial terdiri dari 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Tesis berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Yang kedua, argumentasi. Berisi bukti atau alasan yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration. Berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna untuk menegaskan. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, adverbia. Menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Yang kedua, konjungsi. Menggunakan kata penghubung pada teks seperti bahkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, verba material. Verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Yang keempat, verba rasional. Verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Yang kelima, verba mental. Verba yang menunjukkan persepsi atau melihat, afeksi atau khawatir, dan kognisi atau mengerti. Jenis-jenis teks editorial. Yang pertama, interpretative editorial. Bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, controversial editorial. Bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Yang ketiga, explanatory editorial. Bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Perbedaan fakta dan opini. Fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Dikumpulkan dari narasumber terpercaya, menyatakan kejadian yang sedang
atau telah dan pernah terjadi. Informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Opini itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat subjektif, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi, tidak memiliki narasumber, merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Informasi yang disampaikan juga belum ada pembuktiannya. Contoh fakta dan opini. Faktanya, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi yang digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Opininya, hari ini akan turun hujan, sebab langit sudah mendung. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.